Tema kita hari ini adalah Where is God? Di manakah Tuhan? Dan untuk itu kita akan baca firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Kejadian 21 ayat yang pertama sampai yang ke-7 saya akan bacakan buat kita. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya. Pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Siapa di antara saudara yang punya hobi untuk menunggu dengan sabar? Ya, ada. Siapa yang punya hobi menunggu dengan sabar? Satu. Ya. Yang lain? Dua. Ada lagi? Hobi menunggu di dalam masa penantian itu merupakan saat-saat yang paling membosankan. Jadi kalau ada orang, ada dua di sini tadi, yang punya hobi menanti dengan sabar, itu bukan orang yang antik, orang yang super. Ya, orang yang super. Karena langka sekali. Ya, saya sering sekali setiap pagi itu mengantar istri saya ke pasar. Dan kalau ke pasar saya tunggu di luar, ya. Dan tunggu di luar itu saat-saat yang paling bukan saat-saat yang paling dinikmati, bukan saudara ya. Saat-saat yang paling membuatkan, padahal tidak sampai 1 jam, ya. Tetapi saya tiap kali harus menunggu dia. Nah, saat-saat yang menunggu itu saat-saat yang paling menjengkelkan, terutama kalau yang ditunggu itu tidak jelas. Tidak jelas berapa lama. Kalau jelas, oh tunggu ya, 5 menit lagi saya datang. Oh ya, 5 menit kita tahu. Tapi kalau yang ditunggu itu tidak tahu kapan datangnya, tidak jelas sampai kapan. Waduh, jengkelnya bukan main. Bosannya bukan main. Yang kedua, kalau yang ditunggu itu eh, apa? Harus ditunggu, tidak ada pilihan lain, harus. Kita tidak bisa, kok lama sih? Pergi dulu lah, nanti balik lagi. Iya, kalau bisa. Kalau misalnya kita menunggu antrian, saya bolak-balik mau naik pesawat, harus check in. Begitu datang mau check in, antrian panjang. Saya udah di belakang. Di belakang saya panjang lagi. Tiba-tiba kepingin kamar kecil, saudara. Kalau saya tinggal, saya di belakang lagi. Saya terpaksa harus tunggu terus. Tanpa tahu berapa nih, berapa lama lagi saya bisa check in. Saya sudah bisa bayangkan. Dan tidak heran kalau ada banyak orang mau naik pesawat, pesawatnya delay, mereka akan marah-marah sama orangnya. Kenapa? Karena tidak jelas. Harus menunggu berapa lama, tidak ada kejelasan. Dan yang ketiga, yang paling menjengkelkan, kalau kita sudah tunggu antri gini, ya, tiba-tiba ada orang dengan tenang, tanpa rasa bersalah, nyelip di depan kita, berdiri. Gimana Pak Sabar? Namanya Pak Sabar. Gimana Pak Sabar?
Langsung Pak Sabar bilang, saya ganti nama dulu ya. Bapak tidak sabar. Pukul dulu, baru jadi orang sabar lagi. Ya, kalau bisa tidak jadi orang Kristen dulu sementara. Kalau sudah dibereskan, jadi Kristen lagi. Nah, perasaan yang sama itu yang ada di dalam diri Abraham dan Sarah di dalam menanti jawaban Tuhan. Kalau kita baca di dalam Kejadian 12 ayat yang keempat, di situ diceritakan bahwa Abraham waktu dia keluar dari Ur Kasdim, dia berusia 75 tahun. Dan dikatakan di sana Tuhan berjanji kepada Abraham untuk disuruh meninggalkan Ur Kasdim karena Tuhan mau memberikan seorang anak kepada Abraham. Dan bukan hanya seorang anak, dia janji bahwa keturunan Abraham akan seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut banyaknya. Dan karena Abraham percaya, dia mengajak istrinya Sarah untuk pergi meninggalkan keluarganya, meninggalkan tanah warisannya, dia pergi ke tanah perjanjian yang dia tidak tahu di mana. Karena Tuhan akan kasih tahu nanti step by step. Dan waktu itu saudara, kalau kita baca di Kejadian 17 ayat 17, itu Sarah umurnya sudah 65 tahun. Walaupun dulu orang umurnya panjang-panjang, tetapi umur 65 tahun itu sudah menopause di Alkitab dikatakan. Dia sudah tidak bisa melahirkan anak. 65 tahun. Jadi kalau Tuhan berjanji untuk memberikan anak, dan dia belum punya anak, dia percaya karena dia kepingin sekali memiliki seorang anak. Padahal dia sudah mandul sejak waktu masih subur. Sekarang sudah tidak bisa lagi. Dan kepada pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan dan mustahil untuk memiliki keturunan ini, Tuhan berjanji bahwa mereka akan memiliki keturunan. Dan keturunannya akan menjadi banyak bangsa, menjadi bangsa yang besar. Dan itulah sebabnya mereka harus keluar dari Ur Kasdim dan Tuhan akan memimpin mereka ke tempat yang tidak jelas. Dan tahun demi tahun mereka lalui tanpa ada kejelasan. Jadi kalau ada orang tanya, kenapa kamu keluar dari Ur Kasdim? Karena Tuhan berjanji akan memberikan keturunan. Kapan diberikan? Tidak tahu. Mereka nggak bisa jawab juga kapan. Cuma percaya saja. Modalnya cuma percaya. Sampai kapan harus menunggu? Mereka tidak tahu. Dan karena mereka sudah keluar, mereka tidak punya pilihan lain selain terus mengikuti pimpinan Tuhan. Tidak ada untuk balik lagi karena sudah terlanjur keluar. Ya, lebih berat lagi buat Sarah. Kenapa? Karena sementara dia menunggu dengan penuh harap, mendadak ada yang nerombol di tengah-tengah. Siapa? Hagar nerombol. Ya, dan punya anak dari Abraham. Oh, tambah mangkel lagi dia. Kenapa? Karena orang waktu Ismail lahir, orang-orang datang sama Ismail. Aduh, cakepnya seperti bapaknya. Di sini mungkin ya, kalau boleh teriak dia akan teriak. Tuhan, kenapa? Ya, kenapa aku nggak punya gitu? Kenapa seakan-akan Tuhan melupakan janjinya? Karena Tuhan berjanji dari Sarah lah akan lahir keturunan. Pernahkah saudara mengalami saat-saat seperti itu? Saudara menunggu janji-janji Tuhan, saudara berpuasa, saudara hidup kudus, melayani, ya. Tiba-tiba teman saudara yang nggak rohani, ya, teman saudara yang seringkali berbuat curang, tiba-tiba dia yang dapat. Apa saudara inginkan? Dia yang dapat. Saudara ingin diterima di satu pekerjaan, sama-sama melamar, dia yang keterima. Saudara mau dapat proyek, dia yang dapat. Pernah nggak ngalami seperti itu? Seakan-akan
Aduh, di mana Tuhan? Kenapa seakan-akan Tuhan lupa sama janjinya? Kenapa Tuhan seakan-akan terlambat mengenapi janjinya? Tapi kalau kita baca dari Kejadian 21 ayat 1 sampai 7 tadi, kita tahu endingnya. Endingnya apa? Endingnya bahwa Tuhan akhirnya menggenapi janji. Nah, dari kisah ini, kita setidaknya bisa belajar 3 sifat Tuhan yang bisa kita percaya. Yang pertama, Tuhan adalah pribadi yang setia. Tuhan itu Allah yang setia. Lihat ayat yang pertama, Kejadian 21. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Ya, tahun berganti tahun. Orang mungkin beranggapan Tuhan sudah lupa. Tapi Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Banyak orang berpikir Tuhan bisa saja Tuhan mengingkari janjinya, tapi Alkitab mencatat Tuhan selalu setia kepada janjinya. Kalau saudara baca tentang doa Musa, nyanyian Musa, ketika dia sampai di pinggir tanah Kanaan, tanah perjanjian, pada akhir pelayanannya, dia sudah sampai di sana setelah 40 tahun lebih. Dia memimpin bangsa Israel padang gurun, dan dia boleh melihat tanah Kanaan. Apa yang dikatakan Musa di dalam Ulangan 32 ayat yang keempat. Dibilang begini, Musa bilang, gunung batu yang pekerjaannya sempurna karena segala jalannya adil. Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar. Dia Allah yang setia. 40 tahun menyertai bangsa Israel di padang gurun. Dia tidak pernah ingkar janji. Yang kedua, Tuhan adalah pribadi yang pertama. Dia bekerja secara terencana. Dia tidak pernah bekerja asal melangkah. Tidak pernah. Di dalam membuat pilihan-pilihan, dia tidak pernah mengambil keputusan yang salah. Keputusannya selalu benar dan paling benar. Dan di dalam dia memilih, dalam dia menggenapi janjinya, dia tidak pernah bertindak asal-asalan. Tuhan itu pribadi yang selalu terencana. Di dalam ayat yang kedua ditulis, maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham pada masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan. Sesuai dengan firman Allah kepadanya. Sesuai pada waktu yang telah ditetapkan. Jadi Tuhan punya rencana, waktunya kapan? Sesuai dengan firman Tuhan. Jadi di dalam dia berjanji, dia sudah punya rencana. Dia menuliskan firman Tuhan di dalam Alkitab, ada 8.800 janji. Dan ini berlaku untuk setiap orang percaya. Dan di dalam setiap janjinya kepada saudara, dia punya rencana. Dan dia akan menepati pada saatnya. Dia bukan Tuhan yang sanggup berjanji, mau berjanji. Tapi dia juga Allah yang sanggup menggenapi. Berbeda dengan manusia. Manusia gampang janji, sulit sekali untuk menepati. Makanya jangan mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan berjanji dan dia pasti mengenapi. Dan Tuhan itu memilih saudara bukan asal-asalan. Kalau dia memilih saudara sejak saudara masih muda, masih sehat, untuk percaya kepada dia. Dia bukan asal-asalan, bukan coba-coba pilih, pilih Pak Aleman, coba-coba siapa tahu dia bisa melayani aku. Tidak, dia memilih orang secara spesifik karena dia punya rencana atas setiap saudara.
Dan rencananya itu rencana yang tidak asal-asalan. Rencananya itu rencana yang sempurna. Ada lagu bilang, indah rencanamu Tuhan. Tadi lagunya apa? Rencana Tuhan sempurna. Ada lagunya. Tuhan rencananya sempurna. Itulah sebabnya di Ulangan 32 ayat 4 yang tadi, Musa bilang gunung batu yang pekerjaannya sempurna. Jadi Tuhan kita, Tuhan yang sempurna. Oleh sebab itu yang ketiga, sifat yang ketiga, Tuhan itu Tuhan yang dapat diandalkan. Dia dapat diandalkan, dia dapat dipercaya, janjinya bisa kita pegang. Memang waktu kita menunggu, bisa saja kita sedikit kebat-kebit hatinya, deg-degan, ngeri-ngeri sedap. Ya, tetapi percayalah, dia dapat diandalkan. Belum pernah dia ingkar janji. Belum pernah sekalipun terdengar bahwa dia ingkar janji. Kalau kita tidak bisa menerima janjinya, bukan karena dia ingkar janji, tetapi kita yang tidak tahu bagaimana menerimanya. Dan kalau kita menanti dengan sabar, menanti dengan percaya, maka ketika waktu itu datang, saudara bisa merasakan betapa Tuhan itu baik. Tidak sia-sia aku menanti. Tidak sia-sia aku mengandalkan Tuhan. Tuhan itu bisa dipegang janjinya. Itulah sebabnya Sarah ketika dia dapat anak, dia bilang apa? Allah telah membuat aku tertawa. Ya, Kejadian 21 ayat 6. Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Kenapa orang tertawa? Karena sukacitanya Sarah itu bisa transfer ke orang lain. Orang bisa melihat betapa Tuhan itu baik. Kalau saudara mengandalkan Tuhan, ketika janji itu digenapi, saudara juga akan tertawa lepas, lega sekali, dan orang lain akan ikut bersukacita dengan saudara karena melihat sukacita yang Tuhan berikan. Memang Tuhan itu Tuhan yang dapat diandalkan. Sekali lagi kita baca Ulangan 32 ayat yang keempat. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna. Karena segala jalannya adil. Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar dia. Allah tidak pernah merencanakan kecurangan. Tidak pernah berbuat curang. Dia berjanji, tujuannya kepingin janji itu digenapi. Beda kalau perusahaan janji. Ya, perusahaan janji begitu sudah mau capai, target dinaikin. Udah mau capai, target dinaikin. Nggak dapat supaya nggak dapat memang. Tapi kalau Tuhan kepingin janjinya digenapi. Kenapa? Kalau janji itu digenapi, orang akan bersukacita memuliakan Tuhan karena melihat sifat-sifat Tuhan. Ya. Nah, pertanyaannya kalau demikian, kenapa ada kalanya Tuhan menunda-nunda seakan-akan janjinya? Kenapa seakan-akan Tuhan terlambat memenuhi janjinya? Kenapa Abraham harus menunggu 25 tahun untuk dapat anak? Kenapa tidak 1-2 tahun saja? Kenapa? Ingat, yang pertama tadi, Tuhan punya rencana. Dan rencananya tidak sama dengan rencana manusia. Rencana Tuhan itu jauh lebih baik daripada rencana kita. Kita pikir rencana kita paling baik. Tapi rencana Tuhan itu yang terbaik. Saya mau baca dari Yesaya 55 ayat 8-11. Yesaya 55 ayat 8-11 dikatakan, sebab rancanganku bukan rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan,
Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ini janji yang luar biasa. Firman Tuhan sekali keluar dari mulut Tuhan, dia akan melakukan tugasnya dan akan berhasil. Sebab itu andalkan Tuhan. Waktu saya kecil, SD, saya kepingin jadi tentara. Pantas nggak? Kemana-mana saya ikut karnaval, ikut apa, selalu pakai baju tentara, pakai baju polisi, bawa senapan-senapanan. Ya bukan senapan betulan. Waktu SMP berubah lagi cita-citanya. Kepingin jadi peragawan. Tapi nggak kepilih karena pendek. Dulu saya pendek sekali. Di antara teman-teman di kelas, saya salah satu yang terpendek. Karena itu saya berenang terus. Lama-lama jadi cepat tinggi. Tapi dulu saya anak yang salah satu yang terpendek. Waktu SMA, saya punya cita-cita karena saya sering ke diskotik. Saya kepingin sekolah di fakultas elektronika. Tetapi gagal juga. Mau jadi tentara nggak bisa, jadi peragawan nggak bisa, mau sekolah di fakultas elektronika juga tidak bisa karena faktor keuangan. Akhirnya saya terpaksa dan kebetulan diterima di elektro juga, tapi harus kuat. Yang saya sebenarnya tidak inginkan. Tapi daripada nggak sekolah dan ini sekolah harganya murah, jadi uangnya dibayarin sama orang juga, akhirnya saya bisa masuk di sana. Hampir-hampir saya tidak lulus kalau tidak dibantu oleh om saya. Yang kebetulan adalah kenalan baik dari salah satu dosen killer yang menguji saya. Saya waktu SMA sudah punya pacar. 7 tahun saya pacaran. Putus. Diputus lebih jelasnya. Kasihan deh. Lalu saya waktu masih kuliah, orang tua saya berpisah. Dan saya tidak punya tempat tinggal. Saya tidak tahu tinggal di mana, uang nggak punya, utang banyak, masa depan nggak jelas. Itulah sebabnya pacar saya putusin saya. Dan sekarang sudah 35 tahun berlalu. Pertanyaannya, apakah saya menyesal dengan semuanya itu? Iya, waktu itu sangat menyesal dan marah. Kenapa? Kenapa saya mengalami yang nggak enak semua? Semua yang saya harapkan tidak terjadi, tidak dikabulkan. Tetapi sekarang saya sama sekali tidak menyesal. Saya tidak menyesal. Saya bersyukur Tuhan tidak mengabulkan semua keinginan saya yang dulu. Saya bersyukur karena saya tidak dikabulkan, saya dapat istri yang jauh lebih baik. Yang mendukung saya melayani Tuhan. Sepenuh waktu. Saya betul-betul menikmati hidup saya. Saya tahu betul saya ada di dalam rencana Tuhan. Dan semua kegagalan saya itu mengarahkan hidup saya masuk ke dalam rencana Tuhan. Saya bersyukur karena saya rencananya itu hanya apa yang pendek, rencana pendek. Rencana Tuhan jauh lebih baik. Rancangannya bukan rancangan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh pengharapan. Dan apa yang saya katakan ini, bukan saya maksudnya bukan masalah kenyamanan yang saya ingin tekankan. Namun satu hal, bahwa rencana Tuhan itu tidak selalu sama dengan rencana kita. Berbeda, karena rancangannya itu jauh lebih baik. Rancangannya itu sempurna. Termasuk kapan dia akan menggenapi semua janji-janjinya dan rencananya dalam kehidupan kita. Itulah yang dikatakan si pengkhotbah di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Dia berkata, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka.
tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Seringkali kita tidak mengerti, tapi kita harus percaya. Hari ini firman Tuhan memberitahu kepada kita bahwa rancangannya itu rancangan yang baik. Walaupun seakan-akan terlambat, tapi dia tidak pernah terlambat. Pasti pada saatnya janji itu digenapi. Pegang terus janji firman Tuhan. Terus menanti dengan sabar. Percayalah bahwa penantian itu sebenarnya masa-masa pengujian buat kita. 1 Petrus 1 ayat 7 berkata, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu beroleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Bila Tuhan menguji kita, itu bukan karena dia tidak tahu tentang diri kita. Kalau dia menguji kita itu bukan seperti toko emas. Dia menguji emas yang mau dijual. Oh, berapa karat ya? 23, 24 atau berapa? Karena dia tidak mau ketipu. Bukan. Tapi kalau Tuhan menguji kita, supaya kita tahu posisi kita di mana. Banyak orang kalau semuanya lancar, dia merasa aku hebat, aku rohani, aku luar biasa. Tapi begitu masuk masa penantian, di saat-saat itulah kita tahu bahwa kita ini lemah. Kita ini butuh Tuhan. Ketika saudara menantikan janji Tuhan, saat itulah iman saudara sedang diuji. Dan saudara bisa tahu sejauh mana saudara percaya kepada janji Tuhan. Jadi kalau dia menguji, bukan karena dia ingin tahu, namun karena melalui ujian itu, ia mau membuka mata kita. Supaya kita mengetahui hati kita yang sebenarnya, kondisi kita sebenarnya. Banyak orang ketika masa penantian, janji-janji Tuhan tidak digenapi dalam hidupnya, dia mulai jadi teroris. Iya, ancam Tuhan. Tuhan, kalau sampai minggu depan aku belum dapat pekerjaan, ya. Kalau sampai minggu depan gaji nggak naik, ya. Kalau bulan depan tidak hamil juga, sampai bulan depan, ya, tidak dapat pasangan, aku tidak akan ke gereja lagi. Aku berhenti melayani. Aku tidak mau baca Alkitab lagi. Berapa banyak kita seperti itu. Ujian itu menolong kita untuk mengenali diri kita sendiri. Dan kalau kita punya kerendahan hati, kita sadar kita akan datang kepada Tuhan. Tuhan tolong aku untuk tetap percaya. Makanya tidak heran Abraham disebut Bapak orang percaya. Kenapa? Nanti kita akan lihat. 25 tahun. Saudara kalau suruh nunggu 1 jam aja, udah marah-marah. Betul nggak? Tunggu di dokter gigi. Udah tunggu lama 1 jam. Tiba-tiba Pak Aming datang. Pak Edu, udah lama 1 jam. Masuk dulu ya. Apa dia masuk? Udah 1 jam. Ya. Nah, sebagaimana kita lihat di dalam Kejadian 21 tadi ayat 1 sampai 7, di dalam ketidaksempurnaannya Abraham menanti dengan sabar selama 25 tahun. Dan kalau kita baca di Alkitab, justru masa penantian itu membuat iman Abraham semakin teguh. Dalam surat Ibrani dan surat Roma kita akan baca ada 2 alasan kenapa Abraham imannya tidak goyah. Mari kita baca dari Roma 4 ayat 18 sampai 22. Kita akan lihat bahwa Abraham percaya bahwa Tuhan sanggup mengenapi janjinya.
Roma 4 ayat 18 sampai 22. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Tidak ada dasar. Kita punya dasar. Dasar kita apa? Firman Tuhan. Hitam di atas putih dimeteraikan oleh darah Kristus. Abraham cuma dengar suara. Suaranya siapa? Apakah dia sudah kenal sebelumnya sama Tuhan? Dia dari latar belakang bukan orang percaya. Kalau kita baca latar belakang dia dari Ur Kasdim itu Irak. Dia bukan percaya Allahnya Israel. Iya. Tetapi ketika Tuhan bicara, dia percaya. Tidak ada dasar, tetapi dia percaya. Dan dikatakan sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang. Karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Jadi masa penantian buat Abraham tidak membuat dia lemah, tetapi justru imannya diperkuat. Bukannya imannya jadi kedodoran, bukan marah, bukan meragukan Tuhan. Dia semakin percaya. Makanya disebut Bapak orang percaya. Kita harus tahu bahwa janji yang ditulis Alkitab itu janji-janji supranatural. Dan Tuhan senang menunjukkan kepada manusia bahwa dia Allah yang maha kuasa. Kalau Sarah masih usia produktif dan Tuhan bilang kamu akan punya anak, itu biasa. Sarah akan terimanya dengan biasa-biasa saja. Tapi ketika Sarah betul-betul sudah tidak mungkin lagi. 90 tahun, saudara. 65 tahun saja sudah nggak bisa. Ini sekarang 90 tahun. Karena Tuhan ingin menunjukkan kemuliaannya. Dan yang kedua, di dalam Ibrani 11, ayat 11 sampai 12. Abraham percaya bahwa Tuhan setia kepada janjinya. Ibrani 11 dikatakan, karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Abraham percaya sungguh-sungguh Allah setia. Sekali dia berjanji, apapun dia akan genapi. Janji Tuhan 8.800 ada di Alkitab. Ditandatangani dengan darah Kristus. Pasti Allah setia menggenapinya. Percayakah saudara? Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyak. Inilah yang membedakan Tuhan dengan manusia. Manusia janji. Dia belum tentu bisa menggenapinya. Mau tapi nggak bisa. Tapi kalau Tuhan, sekali dia berjanji, dia pasti setia dan dia pasti bisa menggenapi. Dan dia pasti mau menggenapi. Itu Tuhan. Pelajaran dari Abraham dan Sarah ini mendorong kita setiap kita untuk memegang janji Tuhan. Percayalah
setia seperti Abraham. Karena pada waktunya kita akan menerimanya. Kalau kita percaya akan hal ini, maka masa penantian itu menjadikan masa pemurnian buat kita. Masa di mana iman kita akan semakin diteguhkan. Oleh sebab itu kita perlu terus baca firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 berkata, iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Makanya supaya kita bisa dengar firman Kristus, pertama kita harus datang beribadah. Kedua, baca Alkitab. Tiga, berkumpul dengan saudara-saudara seiman. Karena kita akan dengar kesaksian-kesaksian. Dan itu semua akan membangkitkan iman kita. Dan dengan iman kita sama seperti Abraham, kita akan memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Ada pencobaan? Ada. 1 Korintus 10 ayat 13 bilang, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Karena itu dia tidak akan mencobai kita melampaui kekuatan kita. Kita disuruh nunggu, tetapi tidak melampaui kekuatan kita. Abraham dicobai 25 tahun, tetapi dia tetap setia. Tidak melampaui kekuatannya. Dan dia akhirnya memperoleh apa yang dia harapkan. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai penutup? Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menantikan pengenapan janji Tuhan dalam hidup kita? Yang harus kita lakukan supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan, tetap kokoh menjaga integritas kita, iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang pertama, kita harus merenungkan firman Tuhan secara teratur. Sama seperti orang kalau olahraga teratur badannya akan menjadi besar. Orang kalau makan teratur tubuhnya akan jadi sehat. Orang belajar teratur prestasinya akan semakin baik. Orang yang teratur membaca, merenungkan firman Tuhan, dia juga akan imannya akan bertumbuh sehat. Dan bagaimana cara merenungkannya? Ikuti ibadah harian setiap hari. Saya lihat di ibadah harian sedikit sekali yang centang. Apalagi yang tulis oke di situ. Sedikit sekali. Perlu saudara kuatkan hati kita. Yang kedua, kita perlu melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan ditulis supaya dilakukan. Firman ditulis bukan hanya untuk dibaca. Tadi lagunya, tak cukup dengan kata. Ya tidak cukup hanya dengan kata-kata. Tetapi kita perlu melakukan firman Tuhan yang kita baca di dalam ibadah harian. Karena semuanya itu ditulis, ada penerapan di dalamnya. Diterapkan, dilakukan. Dan kalau kita lakukan, saya percaya, sama seperti Abraham dan Sarah, mereka tertawa ketika melihat janji Tuhan digenapi. Dan bukan hanya punya anak Ishak, tetapi mereka melahirkan bangsa-bangsa yang besar. Tuhan menjawab doa kita jauh lebih daripada apa yang kita minta dan yang kita doakan. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya ingin kita nyanyi satu lagu. Saya minta singer bisa bantu. Tuhan, ku percaya rencanamu indah. Walau saat ini aku mengerti. Firman mengenai masa depan. Sejak tadi
Indah bagiku, ku tahu kehendakmu bagiku. Oke, lagi kita jadikan lagu ini.